Baik kabarnya ya. Sudah sering sekali hujan dan bukan hanya banjir tapi macam-macam fenomena alam longsor dan sebagainya juga terimbas. Saudara aman ya? Ya. Ya. Baik, ini baru 21 mahasiswa yang bergabung dari sekitar 35-an mahasiswa. Biasanya kalau jam pagi itu memang anak muda zaman sekarang itu mungkin masih belum familiar untuk bangun pagi ya. Ya, baik. Oke, saudara berarti sudah bekerja keras untuk ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya ya. Jadi mungkin untuk semester depan kita akan ketemu dengan kuliah tatap muka itu ya, dengan catatan nanti akhir tahun ini tidak ada lonjakan kasus COVID yang berarti gitu ya. Ya, kita doakan saja dan semua sudah divaksin ya. Baik, kita akan mulai kuliah kita dengan materi kinetika kimia. Jadi materinya sudah saya share di dalam grup WA kita ya. Kemudian saya sampaikan bahwa materi kita terakhir itu minggu depan itu tentang reaksi redoks ya, asam basa sudah, dan yang terakhir nanti adalah reaksi redoks. Materi ini nanti akan saya sampaikan sebagai materi terakhir. Nah, minggu depannya nanti minggu ke-15, minggu depannya lagi minggu ke-16 nanti kita akan isi dengan materi kuis maupun UAS. Cuma materinya dibagi materi yang belum kita ujikan dalam kuis maupun UTS kemarin. Jadi dua materi yang belum diujikan itu nanti kita split, nanti akan kita gunakan sebagai bahan ujian untuk mengambil nilai saudara ya. Cuman sedikit banyak dari materi-materi terakhir itu akan lebih banyak hitungannya, jadi saya kira ini akan memudahkan bagi saudara. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai kuliah? Saudara bisa bantu saya untuk mempresentasikan materinya. Baik Pak, mohon izin. Oh ya, ya bekti ya. Seringkali bekti dengan mufti itu sok walak-walik saya itu. Ya, bekti ya. Bekti kemudian mufti ya. Ya. Oke, ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kinetika kimia, ya. Halaman berikutnya. Ya, tentang kinetika, ya. Kinetika dalam suatu reaksi kimia, ya. Apa sih yang dimaksud dengan kinetika, ya? Jadi kinetika kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kelajuan di mana suatu proses kimia itu terjadi. Ya, jadi kinetik itu tidak hanya berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dan di situ ada kelajuan atau kecepatan, ya. Tetapi di dalam peristiwa kimia, kinetika itu juga ada, ya, karena dalam kinetika itu suatu reaksi berubah dari kondisi awal reaktan menjadi produk. Itu perlu waktu, ya itu. Nah, di dalam kinetika, selain kita mempelajari tentang kelajuan dari suatu proses kimia, ya, di situ juga dimungkinkan bahwa
kita bisa melihat ya adanya suatu mekanisme reaksi ya. Jadi kinetika itu mungkin juga menyinggung tentang mekanisme reaksi ya. Mekanisme itu adalah tahapan-tahapan yang mungkin terjadi dari suatu reaktan menjadi produk. Ya, jadi itulah hal yang penting yang menjadi sorotan di dalam kinetika. Lanjut. Nah, apa-apa yang dipelajari dalam kinetika ini ditampilkan di dalam PPT kita ini, ya. Yang pertama tentang laju reaksi, ya, yaitu mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengukur suatu kelajuan. Kemudian yang kedua adalah hukum kelajuan, yaitu bagaimana laju itu tergantung dari jumlah dari reaktan-reaktan yang terlibat di situ, ya. Jadi ada konsentrasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum kelajuan terintegrasi, ya. Jadi bagaimana untuk menghitung jumlah yang tersisa atau waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu jumlah tertentu, ya. Itu perlu waktu berapa banyak atau berapa yang tersisa, ya. Kemudian hal keempat yang kita pelajari di sini yaitu tentang waktu paruh, half-life, yaitu bagaimana seberapa lama ya dia perlu untuk mereaksikan 50% dari reaksannya, ya. Jadi kalau kemudian reaktannya itu tinggal 50% dari kondisi awalnya, itu perlu berapa lama? Kata lainnya adalah demikian. Kemudian untuk persamaan Arrhenius, ya, persamaan Arrhenius, ya, kita nanti akan mempelajari, ya, bagaimana konstanta kelajuan itu berubah dengan adanya perubahan suhu. Dan yang terakhir tentang mekanisme, ya, di situ ada tautan hubungan antara laju dan juga proses dalam skala molekul. Ya, oke. Lanjut. Bentar ya, saya ingat kemarin belum buka ini ya. Oh, ini. Ya, oke. Nah, ya, jadi kalau suatu reaksi itu terjadi, ya, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya. Dan faktor yang utama ini ada 2+1, 3, ya. Faktor pertama apa? Faktor pertama adalah konsentrasi dari reaktan, ya. Jadi jumlah dari reaktan itu akan mempengaruhi laju suatu reaksi. Kalau jumlahnya itu semakin banyak, maka laju reaksi itu akan semakin cepat, ya. Untuk zat yang sama, kalau jumlahnya semakin banyak, itu laju reaksinya semakin cepat, ya. Penjelasannya karena apa? Penjelasannya karena bahwa di dalam kondisi itu kemungkinan terjadinya molekul, terjadinya tubrukan antar molekul itu semakin besar, ya. Jadi itu meningkatkan kemampuan probabilitas untuk berlangsungnya suatu reaksi sehingga laju reaksinya semakin cepat. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu, ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari,
kalau kita mau memanaskan, ya, tentu saja reaksi itu akan berlangsung lebih cepat, ya. Kalau kita memanaskan, kita mengharapkan produk itu bisa dicapai lebih cepat, ya. Nah, temperatur itu memberikan kenaikan temperatur itu menyediakan suatu energi yang dibutuhkan oleh suatu reaksi sehingga produknya akan lebih banyak atau lebih cepat terbentuk, ya. Itu adalah dua buah faktor utama, ya. Kemudian ada faktor ketiga yang mungkin mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Nah, reaksi yang ditambahi dengan tiap-tiap reaktan. Nah, kalau kita perhatikan tadi, ya, kalau kita menulis dalam kurung kotak NH4+, ya, itu eksponennya adalah 1, ya, artinya ordernya adalah 1. Demikian juga untuk NO2-, ya, dalam kurung konsentrasi kotak itu tidak ditulis angka 1, tetapi sebenarnya dia tertulis angka eksponen 1, ya. Nah, jadi kita lihat di dalam persamaan reaksi yang di dalam hukum kelajuan yang di bawah itu, ya, maka keseluruhan dari order reaksi itu adalah jumlah dari eksponen untuk tiap-tiap reaktan dari hukum kelajuan. Jadi kalau kita lihat, ya, laju sama dengan K kali konsentrasi amonium kali konsentrasi nitrit, ya, itu artinya order reaksinya adalah order reaksi 2, ya, 1 dari 1 plus 1. Lanjut. Ya. Kemudian, ya, integral dari hukum kelajuan, ya. Jadi kalau kita punya reaksi orde 1 A menjadi B, ya, sehingga hukum kelajuannya adalah laju sama dengan K kali konsentrasi dalam A dalam kotak, ya, konsentrasi dalam kurung kotak A, ya. Kemudian diferensialnya menjadi minus dA per dt, ya, kali K kali konsentrasi A, ya. Jadi bentuk diferensialnya adalah ini, ya. Kemudian berapa banyak A yang tersisa sesudah suatu waktu tertentu, ya. Maka kemudian kita integralkan, ya. Minus dA konsentrasi kotak, ya, kali konstanta kali konsentrasi A kali dt, ya. Kemudian dari persamaan itu, ya, kemudian kita pindahkan, ya, A-nya pada baris yang sama sehingga kita peroleh D konsentrasi A per konsentrasi A itu sama dengan min K dt, ya. Dan kemudian kita integralkan sehingga diperoleh dalam bentuk oval di kanan bahwa konsentrasi A pada waktu T itu adalah konsentrasi A pada waktu 0 kali bilangan alam pangkat min KT, ya. Eksponennya adalah min KT. Ya, oke. Lanjut. Ya. Nah, bentuk integral dari hukum kelajuan orde 1, ya, berupa AT sama dengan A pada waktu 0 E pangkat min KT itu dapat disusun untuk menjadi lennya, ya, menjadi lennya, ya, menjadi lennya, yaitu supaya min KT-nya itu tidak dalam bentuk eksponensial, ya, sehingga menjadi len dari konsentrasi A pada waktu T
per konsentrasi A mula-mula sama dengan minus KT. Ya. Nah, A0 itu adalah konsentrasi awal untuk A pada waktu T sama dengan 0. Ya. Sedangkan konsentrasi A pada waktu T itu adalah konsentrasi A pada waktu tertentu T selama suatu peristiwa ini terjadi. Ya. Lanjut. Ya, kemudian kalau kita manipulasi persamaan tadi, ya, jadi kita peroleh akhirnya ln dari konsentrasi A pada waktu T sama dengan minus K kali T plus ln konsentrasi A pada waktu mula-mula, ya. Nah, persamaan nomor 2 dari bawah ini itu adalah persamaan yang analog dengan suatu garis lurus, ya, yang ditulis sebagai fungsi y sama dengan mx plus b, ya. Jadi persamaannya ini adalah garis y, ya, kemudian slope-nya adalah m, ya, memotong pada titik 0, b, ya. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan yang analog, ya. Dua persamaan ini adalah dua persamaan analognya. Lanjut. Ya. Nah, di sini kita peroleh, ya, y sama dengan mx plus b itu y sama dengan ln konsentrasi A pada waktu T, ya. Kemudian slope-nya itu adalah min K sama dengan M, ya. Kemudian kita buat grafik, ya. Jadi grafiknya itu sumbu X-nya itu adalah T. Kemudian sumbu Y-nya adalah ln dari konsentrasi A pada waktu T. Ya, jadi kemudian kita bisa gambarkan. Ya. Lanjut. Nah, ini sebuah contoh proses orde 1, ya. Jadi kalau kita punya metil isonitril, ya, kemudian berubah menjadi acetonitril, ya. Nah, isonitril itu, ya, adalah gambar bola kimia yang ada di dalam gambar atas, ya, metil isonitril, ya. Jadi CH3NC, ya, itu digambarkan sebagai bola yang berwarna hitam itu untuk atom C, yang berwarna putih untuk atom hidrogen, ya. Kemudian yang berwarna biru untuk atom N, ya. Dan kemudian reaksi ini akan menghasilkan acetonitril CH3CN, ya. CH3CN, ya. Bedanya gambar atas dengan yang gambar bawah itu, saudara perhatikan pada sisi kanan dari molekul tadi itu adalah yang atas itu biru dan hitam, ya. Sedangkan yang bawah itu hitam dan biru, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa reaksi ini adalah reaksi orde 1? Ya, pertanyaannya adalah itu. Lanjut. Ya, itu. Nah, jadi data ini dikumpulkan untuk reaksi pada suhu 198,9 derajat Celcius, ya. Nah, pertanyaannya, apakah laju dari laju itu sama dengan K kali konsentrasi CH3NC untuk semua waktu interval, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, bahwa di situ titik-titik yang dihubungkan dengan garis lengkung, ya, itu intervalnya berubah, ya. Interval titik 1 dengan titik yang lain itu tidak
sama, ya. Dan kemudian kita mendapati bahwa itu berupa kurva, ya, bukan berupa garis. Ya, lanjut. Ya. Nah, ya, di sini kita bisa melihat sebuah perbandingan, ya. Kalau kita membuat tabel membuat grafik, ya, sumbu X-nya itu adalah waktu, sama. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah tekanan, ya. Tekanan dari CH3NC, ya. Nah, kemudian grafik di kanan itu adalah grafik sumbu sumbu X, ya. Itu adalah waktu, sedangkan sumbu Y adalah ln, ya. Di sini ada bedanya berupa ln, ya. Nah, ini kalau kita bandingkan, ya, bahwa untuk yang grafik kiri ini berkaitan dengan konsentrasi A pada waktu T sama dengan konsentrasi A kali bilangan alam pangkat min KT, ya. Sedangkan untuk gambar yang di kanan itu adalah ln-nya, ya. Jadi berupa garis lurus. Nah, kalau ln P itu diplotkan sebagai fungsi waktu, itu kita akan mendapati garis lurus, ya, sehingga prosesnya ini adalah orde 1. Kemudian K itu slope-nya negatif, ya, sebesar 5,1 kali 10 pangkat min 5, ya, per detik. Ya, lanjut. Ya, kita sudah mempelajari reaksi orde 1, dan kita biasanya tidak lebih rumit daripada orde 2, ya, paling kalau enggak 1, 2, ya. Pelajaran kita baru sampai segitu. Nah, untuk suatu proses orde 2, ya, mirip dengan yang tadi, ya, integrasi dari hukum kelajuan untuk suatu proses dari reaktan dengan orde 2, ya. Sehingga kita lihat laju sama dengan min delta konsentrasi A per dt kali konstanta K kali konsentrasi A pangkat 2, ya. Jadi kalau kemudian kita ulangi, kita tata kembali dan kita integrasikan, ya, kita mendapati suatu persamaan yang analog dengan Y sama dengan MX plus B, ya, di mana Y-nya itu adalah 1 per konsentrasi AT, ya. Kemudian slope-nya adalah minus K, kemudian T-nya, sumbu X-nya itu adalah, kemudian sumbu X, ya. Kemudian titik potongnya itu 1 per konsentrasi A mula. Lanjut. Ya. Oke, jadi dari sini, ya, jika suatu proses itu orde 2 terhadap A, ya, maka kita bikin grafik, ya, sumbu X-nya itu adalah T, sumbu Y-nya itu adalah seper konsentrasi A, ya, seper konsentrasi A, ya. Kemudian slope-nya berupa K, ya. Nah, kita ingat di situ untuk reaksi orde 1, ya, itu bedanya, ya, sumbu X-nya itu adalah X-nya sama, ya, T. Cuman kalau reaksi orde 1 itu sumbu Y-nya adalah ln konsentrasi A pangkat konsentrasi A pada waktu T, ya. Cuman untuk reaksi orde 2, ya, itu bukan ln A tetapi seper konsentrasi A pada waktu T. Ya. Lanjut. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan orde reaksi, ya. Misalkan kita punya NO yang terdekomposisi pada suhu 300 derajat, ya.
dan memenuhi persamaan ini, ya. Kemudian kita akan memperoleh data, ya, konsentrasi dari NO2 versus waktu, ya, seperti terlihat di dalam tampilan itu. Lanjut. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita membuat grafik, ya, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah ln, konsentrasi NO2, ya, kita akan mendapati kurva, ya. Tapi plot ini tidak menunjukkan suatu garis yang lurus, ya, sehingga prosesnya bukanlah orde 1, ya, bukanlah orde 1 terhadap A, ya. Lanjut. Nah, untuk proses orde 2, ya, suatu grafik dari sumbu X-nya itu T, kemudian sumbu Y-nya itu seper NO2, ya. Kemudian kita bikin grafik, ya, kita hubungkan, maka kita akan mendapati, ya, suatu garis lurus di mana prosesnya itu adalah orde 2 terhadap konsentrasi NO2. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang tentang waktu paruh, ya, bab yang lain, ya. Yang namanya waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk reaktan menjadi produknya reaktan, ya, itu menjadi separuh dari awalnya, ya. Kemudian kita lihat di grafik itu, ya, jadi sumbu X-nya itu adalah waktu, ya, kemudian sumbu Y-nya itu adalah tekanan, ya. Nah, ketika kemudian, ya, tekanan itu kan tadi sama dengan konsentrasi, ya. Jadi kalau jumlahnya itu mula-mula 150, kemudian waktu paruh itu tinggal separuh, ya, jumlahnya, ya, itu ternyata waktunya menjadi 75 separuhnya, ya, jumlahnya menjadi 75 dari tadi 150, ya. Nah, waktu paruh yang kedua itu kalau tadinya 75, separuhnya itu menjadi 37,5. Nah, itu berapa banyak waktu yang diperlukan. Nah, karena konsentrasi A pada waktu paruh itu adalah setengah dari konsentrasi A, ya, maka konsentrasi A pada waktu T sama dengan setengah dari konsentrasi A mula. Lanjut. Ya. Nah, untuk suatu proses orde 1, ya, kemudian persamaan ini dimasukkan di dalam persamaan, sehingga kita akan dapati bahwa waktu paruh untuk orde 1 itu adalah 0,693 per K. Ya. Lanjut. Bagaimana dengan waktu paruh untuk orde 2, ya? Nah, jadi kita membuat persamaan bahwa konsentrasi A pada waktu T itu adalah setengah dari konsentrasi A mula-mula, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan reaksi orde 2, ya. Jadi angka itu disubstitusikan, ya, sehingga kita akan dapati, ya, akhirnya diperoleh bahwa waktu paruh untuk orde 2 itu adalah 1 per kali K kali konsentrasi A mula. Ya, jadi ini dipakai saja ini. Ya, lanjut. Nah, ini adalah rangkuman, ya,
untuk kita memudahkan memahami bedanya orde 1 dengan orde 2 apa, hukum kelajuan, kemudian hukum kelajuan terintegrasi maupun waktu paruh. Lanjut. Ya, kemudian subbab yang lain ya tentang suhu dan kelajuan ya. Nah, secara umum kalau temperaturnya itu meningkat, maka laju reaksinya juga meningkat. Artinya laju reaksi itu tergantung dari suhunya. Lanjut. Nah, untuk menjelaskan itu ya dipahami atau disepakati suatu teori yang namanya model tumbukan ya. Nah, reaksi kimia itu pada dasarnya adalah reaksi yang memutuskan ikatan lama dan membentuk ikatan baru ya. Nah, di situ kemudian molekul-molekul itu hanya bereaksi jika bisa bertumbukan satu sama lain. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini model tumbukan ya. Jadi molekul harus menumbuk dengan orientasi atau arah yang benar dan dengan energi yang cukup untuk mengakibatkan pemutusan ikatan maupun pembentukan ikatan. Ya. Jadi kita lihat di situ bahwa ada zat hijau sebelum reaksi dengan zat hijau, biru, dan kuning ya. Nah, kalau kemudian terjadi tumbukan itu orientasinya harus benar ya. Artinya yang hijau itu ketemu yang hijau, tidak mungkin yang hijau ketemu yang merah ya. Orientasinya harus benar dulu, arahnya harus benar dulu. Dan yang kedua adalah energinya harus cukup ya. Orientasinya benar, kalau energinya tidak cukup ya tidak jadi. Kalau kemudian itu semua terpenuhi, maka akan terjadi reaksi ya. Kita lihat di situ bahwa yang hijau membentuk ikatan dengan yang hijau dan kemudian yang biru cuma dengan yang merah ya, tanpa ikatan dengan yang hijau. Ya. Lanjut. Ya. Jadi kita ketemu yang namanya energi aktivasi ya. Jadi energi aktivasi itu simbolnya adalah E kemudian subskrip A kecil ya. Nah, energi aktivasi itu adalah energi minimum dari suatu energi yang dibutuhkan untuk suatu reaksi ya. Energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi ya. Nah, di situ kita lihat contohnya ada orang yang bermain golf ya. Kemudian kita bermaksud untuk memasukkan bola itu ke lubang dan kemudian di situ ada hambatan, ada gundukan ya. Jadi bola tidak dapat melampaui suatu bukit jika dia tidak punya cukup energi ya, sehingga suatu reaksi tidak bisa berlangsung kecuali molekulnya punya energi yang cukup ya, punya juga untuk menghalangi energi yang cukup untuk melampaui hambatan energi aktivasi ya. Jadi hambatannya adalah sebesar gunung itu ya, puncak gunung bukit itu ya. Lanjut. Ya, ini contoh diagram koordinasi reaksi ya. Jadi ini berguna untuk menggambarkan perubahan energi yang melalui suatu proses di dalam suatu diagram reaksi koordinasi ya. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini ya. Jadi itu di dalam grafik ya. Sumbu X itu adalah jalannya reaksi, kemudian sumbu Y itu adalah energi potensial ya. Energi potensial sebelum reaksi,
itu lebih tinggi dibandingkan energi potensial sesudah reaksi, ya. Tetapi di situ ada energi aktivasi berupa bukit cembung, ya. Nah, kalau kita punya zat awal berupa CH3NC, gambar yang kiri bawah, ya. Kemudian kita lihat di situ produknya adalah gambar yang kanan bawah, ya. CH3CN, ya. Nah, kita lihat di situ bahwa ketika di puncak, ya, itu terjadi atom C pada CH3. Saudara perhatikan gambar yang kanan atas, ya, itu berikatan dengan atom N dengan C yang ikatan rangkap 3, ya. Tapi kalau kemudian terjadi produk, ya, yang terjadi adalah, saudara perhatikan yang beda mana? Yang berbeda adalah atom berwarna biru, ya. Kalau sebelum reaksi atom biru itu berada di tengah, tetapi kalau sesudah reaksi atom biru ada di kanan, ya. Jadi bedanya di situ, ya. Lanjut, ya. Nah, di sini, ya, oke, ya, sudah saya jelaskan. Dilanjutkan. Ya, kemudian bab yang lain lagi, subbab yang lain lagi, ya. Distribusi Maxwell-Boltzmann, ya. Jadi di situ ada grafik, ya. Sumbu X-nya adalah energi kinetik, ya. Kemudian ada garis vertikal putus-putus, ya. Ini berkaitan dengan energi minimum yang diperlukan untuk suatu reaksi, ya. Kemudian sumbu Y itu adalah fraksi dari molekul. Nah, di situ ada dua buah puncak, ya. Yang satu berwarna biru dan yang satu berwarna merah. Kalau yang satu, yang berwarna biru itu kita lihat puncaknya lebih tebal, ya. Kemudian dia lebih tajam, ya. Sedangkan untuk yang temperaturnya lebih rendah, itu puncaknya lebih landai, ya. Puncaknya lebih landai, kemudian lebih panjang, ya. Lanjut. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau temperaturnya semakin meningkat, ya, maka kurvanya semakin rata dan semakin lebar. Nah, itu karena pada temperatur yang lebih tinggi, suatu populasi yang lebih besar dari molekul itu memiliki energi yang lebih tinggi. Ya, lanjut. Oh ya, ya, Mikael. Oke, sambil jangan lupa presensinya, ya. Presensinya jangan lupa. Ya. Ya. Saya lihat presensinya, ya. Industri, ya. Ya, ini masih ada 3 yang belum presensi. Fatin, ya, Fatin Ilham Isananda, coba presensi, ya. Fatin Ilham, oke, presensi, ya, yang belum. Fatin, kemudian Ilham Isananda, ya. Ilham dan Isananda.
Oke, yang belum. Ya. Nah, kita lihat di situ ya, garis-garis yang putus-putus itu menyatakan energi aktivasi, ya. Begitu temperaturnya naik, maka fraksi molekul itu dapat melampaui hambatan energi aktivasi, ya. Jadi lebih banyak yang kita lihat garis merahnya itu lebih di atas dari garis yang berwarna biru untuk di daerah sekitar garis-garis putus, ya itu. Lanjut. Ya, saya belum pindah ini. Ya. Oke, persamaan Arrhenius ya, mundur. Ya. Jadi yang namanya span Arrhenius itu mengembangkan suatu hubungan matematik antara K, ya, konstanta tadi, dengan energi aktivasi, ya. Dirumuskan sebagai K sama dengan A, ya. A itu adalah faktor frekuensi kali bilangan alam E, ya, pangkat minus EA per RT, ya. EA itu adalah energi aktivasi, R itu adalah tetapan, T itu suhu mutlak dalam Kelvin, ya. Lanjut. Nah, ya. Jadi kalau persamaan tadi diturunkan EA per RT-nya, ya, dilenkan, ya. Kemudian kita akan dapati persamaan len dari K sama dengan minus EA per RT kalau ditambahkan dengan len A. Jadi Y sama dengan MX tambah B, ya. Nah, K itu ditentukan secara eksperimen pada beberapa temperatur. Kemudian energi aktivasi itu bisa dihitung dari slope dari suatu plot, ya, dari ln K versus seper T, ya. Jadi kita bikin grafik, ya, sumbu X-nya itu adalah seper T mutlak, kemudian sumbu Y-nya itu adalah ln K, ya, sehingga nanti EA-nya bisa ditentukan, ya. Paham ya ini ya? Berikutnya, ya, ini kelebihan dari PPT ini, ya. Kemudian ada ada resume, ada simpulan dari pembelajaran kita tadi sebelumnya, ya. Lanjut. Nah, kita sekarang sampai pada yang namanya mekanisme reaksi, ya. Ini cuma sekedar pengetahuan bagi saudara, ya. Karena mungkin yang lebih perlu itu adalah orang kimia, saudara cuma perlu sedikit saja mengetahui, ya. Nah, mekanisme reaksi itu adalah tahapan-tahapan dari suatu peristiwa yang menjelaskan suatu proses aktual di mana reaktan menjadi produk, ya. Itulah yang namanya mekanisme reaksi, ya. Jadi tahapan-tahapan, ya, dari reaktan menjadi produk. Intinya adalah itu. Lanjut. Nah, reaksi mungkin terjadi secara sekaligus atau juga dalam beberapa tahapan, ya. Nah, tiap proses ini diketahui sebagai suatu reaksi elementer, ya, atau suatu proses elementer, ya. Kalau reaksinya itu satu, ya, bertahap. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya. Kalau molekulnya itu 1, molekulnya 2, dan molekulnya itu 3, ya. Kalau molekulnya 1, ya, maka reaksi elementernya adalah A menjadi produk, ya.
Kalau reaksi bimolekular, ya, maka reaksi elementernya itu ada dua kemungkinan, ya, yaitu A mungkin bisa saja bereaksi dengan A menjadi produk, atau A dengan molekul yang lain, dengan molekul B menjadi produk, ya. Nah, masing-masing untuk reaksi unimolekuler itu lajunya sudah lihat di kolom yang ketiga, ya, yang kanan, ya. Hukum kelajuannya adalah untuk unimolekuler sama dengan K kali konsentrasi A, ya. Kemudian untuk yang sama-sama A itu untuk bimolekuler itu konsentrasi A-nya pangkat 2, ya. Tetapi kalau molekulnya beda itu A dengan B, ya. Demikian juga analog untuk trimolekuler, ya. Trimolekuler itu bisa saja 3 molekul itu sama-sama tapi satu macam A, bisa juga ada satu yang berbeda di antara 3 menjadi A dengan B, ya. Dan kemudian bisa saja trimolekuler itu melibatkan 3 buah atom yang berbeda, ya. A, B, dan C. Ya, itu yang berbeda. Nah, molekularitas adalah suatu proses yang menceritakan bagaimana banyak molekul itu terlibat di dalam proses itu. Ya, tuh. Lanjut. Ya, jadi mekanismenya multitahapan, ya. Di dalam suatu proses multitahapan, satu di antara tahapan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain, ya. Karena ada beberapa tahapan, ya, mungkin ada tahapan yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, yang lebih lambat itu punya kontribusi untuk menentukan reaksi, ya. Jadi, nah, reaksi keseluruhan itu tidak dapat terjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang paling lambat, ya, yaitu tahapan penentuan laju. Ya, jadi gambarnya itu ada plasa A dan ada plasa B, ya. Itu ilustrasi, ya. Untuk gambar yang kiri itu ada segmen daerah 1, 2, dan 3, ya, di mana di 1 itu terjadi timbunan mobil, ya, yang ngantre, ya. Sedangkan di gambar yang 2 itu kita lihat bahwa yang tertimbun itu pada 2 dengan 3, ya. Jadi di sini mobil-mobil itu melambat pada plasa B untuk gambar yang kanan, sedangkan yang kiri itu pada plasa A. Ya. Lanjut. Nah, tahapan awal lambat, ya. Tahapan awal lambat. Nah, kalau kita punya reaksi antara gas NO2 dengan gas CO, di mana dihasilkan zat NO dengan CO2, ya, maka laju hukum kelajuan reaksi ini kalau secara eksperimen itu ditemukan bahwa laju sama dengan K kemudian kali konsentrasi dari NO2 pangkat 2, ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa konsentrasi CO itu tidak terlalu penting, ya. Nah, tetapi ya, jadi CO cek 1 2 itu 3 penting cek untuk 1 2 reaksi ini 3 cek. terjadi, tetapi ya untuk reaksi terjadi itu CO penting, ya. Tetapi tentang kelajuannya, ya, itu tidak tergantung dari konsentrasi dari CO, ya. Jadi ini kemudian memungkinkan terjadinya 2 buah tahapan, ya. Lanjut. Ya. Dan kemudian usulannya adalah bahwa tahap pertama
itu NO2 direaksikan dengan NO2 menjadi NO3 dengan NO. Dan tahapan yang kedua adalah NO3 direaksikan dengan CO menjadi NO2 dengan CO2, ya. Nah, artinya apa? Bahwa NO2 intermediate, ya, itu dikonsumsi di dalam tahapan yang kedua. Saudara perhatikan NO3 ya, NO3 itu kan produk dari reaksi pertama dan dia digunakan untuk reaksi selanjutnya. Jadi NO2 itu adalah intermediate, ya. Karena CO tidak terlibat di dalam reaksi yang lambat, ya, tahapan penentuan reaksi, ya, maka tidak muncul di dalam hukum kelajuan. Jadi penjelasannya adalah itu, ya. NO itu diperlukan untuk reaksi, tetapi NO itu tidak menentukan laju reaksi, ya. Jadi itu. Lanjut. Kemudian tahapan cepatnya, ya. Jadi untuk reaksi NO dengan Br2 menjadi NOBr, ya. Nah, ini hukum kelajuan untuk reaksi ini secara eksperimen ditentukan lajunya adalah K kali konsentrasi NO order 2 pangkat 2 dan konsentrasi Br pangkat 1, ya. Jadi ini trimolekular, ya. Ini jarang, ya. Dan kemudian ini akan mensugestikan ada mekanisme 2 tahapan. Ya, lanjut. Nah, usulannya untuk tahapan pertama NO dengan Br2 menjadi NOBr, ya. Kemudian NOBr2 ini bereaksi dengan NO, ya. Nah, tahapan 1 itu kesetimbangan, ya. Saudara perhatikan itu tanda panahnya itu ke kanan dan ke kiri, ya. Lanjut, ya. Kemudian laju dari reaksi keseluruhan itu tergantung pada laju dari tahapan yang lambat, ya. Nah, hukum kelajuan untuk tahapan itu, ya, laju yang kedua itu adalah K2 kali konsentrasi NOBr2 kali konsentrasi NO, ya. Kemudian bagaimana kita menemukan NOBr2, ya. Lanjut. Jadi itu K2, ya, sudah perhatikan, ya. NOBr2 itu dapat bereaksi dengan 2 cara. Bereaksi dengan NO untuk membentuk NOBr, kemudian dekomposisi untuk membentuk NO dengan Br, ya. Saudara perhatikan, ya, NOBr2, ya. NOBr2. NOBr2 itu bisa bereaksi dengan NO, tetapi juga bisa balik, ya. Kemudian reaktan dan produk dari tahapan pertama itu kesetimbangan dengan yang lain sehingga laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri yang cepat, ya. Lanjut. Ya, dan karena laju cepat ke kanan dan ke kiri itu sama, ya, maka kemudian kita masukkan persamaan yang tadi, ya. Kemudian kita dapatkan NOBr2 itu adalah persamaan K1 per K-1, itu sebaliknya, ya, kebalikan dari K1. Kemudian ada konsentrasi NO dan konsentrasi Br, ya, sama dengan konsentrasi NOBr. Lanjut. Ya. Kemudian substitusikan untuk NOBr2, ya, sehingga kita dapati, ya, K2 kali K1 per K-1, ya. Kemudian di situ NO-nya muncul 2 kali, ya, menjadi NO2 NO pangkat 2 dan Br pangkat 1. Lanjut.
Oke ya. Jadi itu tadi sudah selesai untuk menjelaskan tadi. Dan kemudian ini adalah reaksi katalitik ya. Reaksi itu meningkatkan laju reaksi ya dengan menurunkan energi aktivasi reaksi ya. Jadi kita lihat di dalam ilustrasi itu suatu reaksi ya, reaktan dengan produk itu sama ya, cuman kalau tidak pakai katalis itu kurvanya yang merah, kemudian yang pakai katalis itu kurvanya yang biru ya. Ilustrasinya adalah kurva merah itu di atas kurva biru, energi aktivasinya itu lebih rendah yang pakai katalis, kurva yang biru ya. Lanjut 67. Oke. Udah saya kira ya. Jadi itu cara kerja katalis ya. Cara kerja katalis itu ada apa? C2H4 dan kemudian ada H2. Kemudian kita lihat katalis itu untuk menjadi media ya yang warnanya biru. Sedemikian reaksinya sehingga C2H4 itu menjadi C2H6 ya, karena kontribusi dari katalis. Lanjut. Oke, enzim enggak? Ya. Oke, saya kira materi untuk kinetika kimia ini sudah saya sampaikan komplit ya. Tentang enzim ini tidak ya, tentang katalis itu cuma disinggung sedikit ya. Jadi menurunkan energi aktivasi ya. Tetapi untuk kinetika kimia nanti akan banyak soal-soalnya ya. Mulai dari halaman depan ya, hitungan-hitungannya, kemudian dari eksperimen-eksperimen ya dan sebagainya. Ya, itu. Silakan baca-baca dan perdalam pengetahuan saudara tentang kinetika kimia. Ada banyak latihan soal yang disediakan di Google ya. Mungkin saudara mencari soal-soalnya dalam bentuk PDF dan sebagainya ya tentang kinetika kimia ya. Ada beberapa jawaban ya. Mungkin saya akan mengambil soal dari situ. Silakan saudara kreatif dalam mencari. Mungkin saya tampilkan soalnya dari situ. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih akan lanjutkan satu materi terakhir yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi. Itu ya, materi ini cukup banyak, jadi saya pikir saya harus ngebut untuk menyelesaikan 60-an halaman PPT yang biasanya itu idealnya untuk satu kali pertemuan itu paling sekitar 30-an ya, jadi separuhnya. Oke, saya kira coba saya cek dulu presensinya ya. Presensinya ya. Ya, ini masih ada satu yang belum masuk ini, Fatin. Fatin ya, belum ya, Fatin ya. Fatin belum. Oh. Ya Pak, saya OJW sekarang. Oh ya, ya, oke, berarti sudah masuk ya, ya. Sebelum ditutup ya, bisa masuk, Tin. Bisa masuk enggak, Tin? Sudah Pak, saya sudah absen. Oke, makasih ya. Ya, Bakti terima kasih untuk
bantuan saudara ya, kita sudah menyelesaikan satu materi kuliah tentang kinetika hari ini ya. Terima kasih ya Bekti, bisa diakhiri. Ya. Baik Pak, sama-sama. Mohon izin stop share ya Pak. Ya, terima kasih. Saudara, kita akhiri kuliah kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi satu materi terakhir. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Kuliah hari ini saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Siang Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.